Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini di masa pandemi ini kita dapat dipertemukan kembali dalam acara FPLS. Nah, di sini Ibu akan mengenalkan program keahlian OTKP. Sebelumnya Ibu akan memperkenalkan diri dulu. Nama Ibu adalah Nidyarti Wulandari SPG. Ibu di sini selaku Ketua Program Keahlian. Nah, anak-anakku, selamat datang di SMK Muhammadiyah 2 Playen. Dan kalian masuk di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran yang dahulu dikenal dengan nama administrasi perkantoran. Selamat datang dan semangat bergabung bersama kami dengan niat yang kuat, mantapkan tekad menjadi manusia hebat. Oke anak-anak, yuk kita kenalan dulu dengan pengajar OTKP di SMK Muhammadiyah 2 Playen. Nanti kalian akan diajar atau diampu oleh guru-guru yang kebanyakan atau mayoritasnya adalah perempuan. Nah, terlebih pertama kali Ibu akan memperkenalkan diri. Yang pertama itu adalah Ibu sendiri, Ibu Nidyarti Wulandari. Yang kedua itu ada Ibu Nuning Siwi Utami. Dan yang ketiga ini ada Ibu Priska Cinta Dewi. Kemudian yang keempat ada Ibu Dwi Lestari. Dan yang kelima ini adalah Ibu Dr. Anda Ini Susilowati. Nah, guru-guru kalian semuanya adalah Sri Kandi SMK Muhammadiyah 2 Playen. Nah, anak-anakku, mengapa memilih OTKP? Nah, di sini akan ada rinciannya. Kalian bisa mencermati dan kalian bisa membacanya dengan sama. Nah, kemungkinan ada dari kalian yang bertanya-tanya, SMK OTKP itu mempelajari apa aja toh? Nah, di sini kalian akan mempelajari semua kegiatan yang ada di kantor, meliputi dari pencatatan, pengarsipan, hingga public relation. Kemudian untuk lulusan OTKP itu mayoritas dapat bekerja di lingkungan perkantoran dengan peran menjaga kelancaran operasional kantor sehari-hari, termasuk sebagai perantara antara karyawan ataupun pimpinan perusahaan ataupun dengan mitra perusahaan. Selain itu, kalian bisa juga bekerja di dalam bidang seni. Nanti kalian bisa bekerja di galeri atau gedung pertunjukan. Bahkan kalian juga dapat mengatur operasionalnya sehari-hari atau sering disebut dengan EO. Nah, di situ nanti kalian bisa menyelenggarakan semacam kayak seminar atau nanti kalian ada yang minta tolong atau minta bantuan untuk memanggil band-band ternama. Nah, seperti itu ya anak-anak. Terus kemudian selain bekerja, kalian juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Nah, di sini siswa SMK itu memiliki semboyan. Semboyannya yaitu SMK bisa, SMK hebat. Nah, di sini ada visi OTKP ya anak-anak. Visi OTKP itu terwujudnya kader muslim berintelektualitas, berdaya saing tinggi, yang dapat diserap dunia kerja, berjiwa wirausaha, serta berakhlakul karimah. Kemudian untuk misinya di situ ada 4. Yang pertama, mendidik siswa agar memperkuat akidah dan budaya hidup Islami, budaya tertib, disiplin, serta budaya industri di sekolah. Kemudian yang kedua itu membantu siswa agar lebih produktif guna meningkatkan kemampuan yang dimiliki. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang dilengkapi dengan ID. Yang keempat, mendidik
siswa untuk mandiri, kreatif, inisiatif, dan produktif. Tujuan umumnya, itu nanti bisa kalian baca. Selain di sini ada tujuan umum, itu juga ada tujuan khusus. Tujuan khusus dari OTKP itu ada 13. Nah, tujuan khusus di sini, ini nanti akan diujikan kalian di kelas 12, yaitu dengan nama uji kompetensi kejuruan. Ini nanti akan diberikan semuanya materi dari kelas 10 hingga kelas 12. Nah, nanti materi-materi ini yang akhirnya akan diujikan di kelas 12 dengan nama UKK. Nah, untuk struktur kurikulum SMK, nah ini atau sering yang disebut dengan istilah-istilah yang ada di administrasi perkantoran atau OTKP ya. Itu lebih dikenal dengan nama bidang keahliannya adalah bisnis dan manajemen, program keahlian manajemen perkantoran, kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Nah, untuk struktur kurikulum ini, jurusan ini ditempuh dalam waktu 3 tahun. Nah, di sini mata pelajarannya itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama muatan nasional, kemudian ada muatan kewilayahan, kemudian ada muatan keminatan kejuruan. Di situ bisa kalian pahami. Selanjutnya, beban belajar. Beban belajar ini untuk jurusan OTKP selama 3 tahun itu bisa kalian cermati ya. Untuk jurusan muatan nasional itu kalian tempuh di kelas 10, 11, 12, kecuali untuk jurusan sejarah Indonesia itu hanya diberikan di kelas 10 saja. Terus kemudian seni budaya itu juga sama, yang seni budaya itu kelas 10 saja, sedangkan untuk penjaskes itu di kelas 10 dan 11. Kemudian untuk peminatan kejuruan itu dibagi menjadi 3 lagi, itu ada dasar bidang keahlian, itu ada 4, itu ada simulasi digital, ekonomi bisnis, administrasi umum, dan IPA. Itu diberikan kelas 10. Terus kemudian untuk dasar program keahlian itu ada 3. Yang pertama ada teknologi perkantoran, korespondensi, dan kearsipan. Itu juga diberikan di kelas 10. Sedangkan untuk kompetensi keahlian itu ada 5 mata pelajaran, yaitu ada OTK kepegawaian, OTK keuangan, OTK sarana prasarana atau sering disebut sarpras, terus kemudian ada OTK humas, terus yang terakhir ada PKK. Nah, bisa kalian cermati lagi itu ada berapa waktu yang akan kalian tempuh atau berapa jam pelajarannya. Nah, di sini sebelum lanjut, Ibu akan kenalkan pengampu selama kalian berada di kelas 10. Nanti kalian akan bertemu dengan Ibu siapa saja. Nah, di sini yang pertama, kalian akan ketemu dengan Ibu Budiati Wulandari. Nah, nanti akan ketemu dengan Ibu dalam materi pelajaran teknologi perkantoran. Terus kemudian dengan Bu Nuning Siwi Utami, itu kalian akan bertemu 2 mapel ya, yaitu korespondensi dan juga administrasi umum. Yang ketiga akan ketemu dengan Bu Priska Sinta Dewi, yaitu materinya kearsipan. Kemudian untuk Bu Dwi Lestari itu nanti akan ketemu dengan kalian dengan materi simulasi dan komunikasi digital. Nah, anak-anakku, ini akan Ibu persembahkan atau kegiatan-kegiatan yang sering dilakukan di OTKP. Yang pertama, ini tadi Bu bilang ada UKK ya, uji kejuruan. Ini untuk hari pertama biasanya kalian menggunakan seragam seperti ini. Terus kemudian di hari kedua sama halnya dengan itu. Gambar sebelah ada lomba kompetensi siswa. Nah, kalian akan mengenakan pakaian kerja kantor seperti itu. Terus nanti kalian akan digunakan untuk UKK di hari kedua. Nah, untuk lomba kompetensi siswa di sini, ini
dilakukan setahun sekali, itu sampai di jenjang provinsi saja. Kalau dulu ada tingkat nasionalnya, tapi kalau sudah sampai provinsi saja. Nah, ini di bawahnya ini yang satu ini juga lomba, tapi ini lomba LKAP. Ini biasanya lomba LKAP itu se-Jawa dan Bali. Nah, ini kegiatan lanjutnya itu adalah table manner. Table manner di sini ini adalah mengajarkan kalian bagaimana caranya menjamu rekan bisnis atau klien kantor ya. Terus kemudian ada kunjungan museum, ini juga agenda tiap tahunnya. Kemudian ada field study. Nah, field study ini nanti juga hampir sama kayak kunjungan ya. Terus di sini nanti ada kunjungan industri. Nah, kunjungan industri di sini nanti biasanya di kelas 2 atau kelas 3. Terus kemudian ya, ini adalah beauty class. Nah, beauty class ini di sini mengajarkan cara berdandan yang soft aja atau simple yang bisa digunakan sehari-hari. Nah, di sini kita sudah sampai terakhir yaitu salam OTKP ya anak-anak. Itu aja. Islam, berbudi, berprestasi. Ya, sekian. Terima kasih dari Ibu. Ada salah katanya Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.